anjing di luar. Lolongannya tuh kenceng banget, Mas. Dina jadi takut, Mas. Sayang, namanya juga binatang. Sayang, kita tidur yuk. Nanti kan Mas sebelum subuh harus sudah sampai rumah. Apalagi tuh dengar tuh geluduk, ya kan? Nanti Mas ketahuan sama istri Mas. Itu lagi. Mas tuh kenapa sih nggak nyerahin dia aja? Dia tuh kan udah jelek. Mana bisa sayangin sama cewek secantik aku? Katanya mau diceraiin. Aku kan bosen. Masih kita ngumpet-ngumpet terus kayak maling aja. Bosen, Mas. Backstreet mulu. Sayang dengar ya. Mas kan sudah janji sama sayang. Mas akan menceraikan istri Mas. Cuman kan waktunya belum tepat. Ya. Pokoknya Mas pasti akan pilih sayang. Dan Mas akan kasih hadiah buat sayang, ya. Kalau gitu, Dina mau minta mobil baru, Mas. Terus apa lagi? Udah itu aja. Ya udah. Sekarang kita tidur lagi ya. Mas juga masih ngantuk. Dasar cowok, gampang banget dibohongin. Pura-pura mesra dikit langsung terkapar. Asik, sebentar lagi gue bakal dapat mobil baru. Setelah itu gue bakal nuntut yang lain. Apartemen, berlian, dan deposito. Semua milik Ferry harus jadi milik gue. Harus. Bahkan istrinya pun gak boleh dapat apa-apa. Semuanya harus bisa gue kuasai. Jelasnya apa, Bu? Tolong, Pak. Saya mau bertemu dengan suami saya. Tolong, Pak, izinkan saya masuk. Maaf, tidak ada nama Pak Ferry di sini. Mungkin Ibu salah alamat. Mau kemana, Bu? Dulu. Tolong, izinkan saya masuk. Ini menyangkut masa depan rumah tangga saya. Saya tahu dia berada di dalam rumah bersama dengan suami saya. Tolong, Pak. Ini demi anak saya yang masih bayi, Pak. Dia membutuhkan kasih sayang seorang bapak. Tolong, Pak. Nasifah, ngapain tuh cewek kemari? Dia nggak tahu apa suaminya udah ada di taklukan gue. Tolong sampaikan kepada Mas Ferry kalau anak dan istrinya menunggu di luar. Tolong, Pak, kasihanilah saya mohon. Lumayan juga acting tuh cewek. Pakai bawa anaknya nangis-nangis segala lagi. Gawat. Ferry bakalan luluh kalau tahu anaknya nangis kayak gini. Gue harus cepet-cepet usir tuh perempuan dari sini.
bicara, Dina. Gue kan udah bilang di telepon, suami lo itu yang gila ngejar-ngejar gue. Dina, sebagai sesama perempuan, tentunya kamu mempunyai hati nurani, Dina. Kembalikan suamiku pada kami, Dina. Kalau bukan karena saya lakukan untuk anak ini, Dina, dia masih kecil untuk mengetahui masalah kedua orang tuanya, Dina. Heh, itu bukan urusan gue. Salah lo sendiri, kenapa lo nggak bisa jaga laki lo? Harusnya lo nyadar, siapa lo, siapa gue. Jangan salahin gue dong kalau laki lo jadi tergila-gila sama gue. Dina, kalau bukan karena kamu menggoda suami saya, tidak mungkin dia pergi dari saya, Dina. Apa lo bilang? Kurang ajar banget lo, brengsek lo. Sekarang keluar dari rumah gue. Pergi dari sini, pergi. Pergi. Mas, ini aku. Ya Allah. Diam. Pergi dari sini. Keluar. Kembalikan. Sini, ke sini. Ayo cari. Ayo keluar. Ayo. Mas, lepaskan. Ayo keluar. Ada apa ini? Mas, aku Mas. Mas, aku istrimu, Mas. Saya ingin mengajak kamu pulang, Mas. Ngapain sih bawa anak malam ke sini kamu, ha? Tolong aku, Mas. Aku diserang oleh istrimu, Mas. Dia tiba-tiba datang dan mencaci maki aku. Dia melamar aku, menjambak rambut aku, dan merobek bajuku, Mas. Dia menuduh aku, Mas. Katanya aku perebut suami orang, Mas. Aku kotor, katanya. Padahal yang aku lakukan hanya untuk menyenangkan hati, Mas. Asal iya. Hah, Sipa, apa-apaan kamu, ha? Apa-apaan? Tidak, Mas. Sudahlah, Mas. Kalau Mas emang ingin kembali lagi sama istri Mas, saya ikhlas, Mas. Saya ikhlas. Walaupun dia telah mencaci maki aku seperti binatang, Mas. Oke. Sipa, sekarang kamu pulang. Ayo kamu pulang. Izinkan saya untuk berbicara yang terakhir kalinya, Mas. Izinkan saya, Mas. Alah, terakhir kali segala. Bodyguard, bawa dia pulang. Bawa. Ayo. Cepat. Bawa. Sudahlah, Mas. Ayo kita masuk. Aku takut. Ayo, Mas. Bentar. Bos, gimana bos? Masa udah jam 2 siang, tuh cewek belum datang, bos. Padahal kan di callingnya jam 10, bos. Coba telepon dia lagi. Bener nggak dia di jalan? Rasain deh lo semua. Nunggu ya sampai garing. Lo pikir gue bakalan kasihan apa? Kalau perlu lo aduin deh gue, biar gue pecatin satu-satu. Artis top kode lawan. Aduh bos, nyerah deh bos, gue penyerah. Ntar bisa telat lagi nih, bener nih. Alah, paling-paling tuh anak ngelaba lagi di produksi lain. Mentang-mentang sedang naik daun, semua tawaran dilalap habis sama dia. Serakah banget tuh orang. Hati-hati lu kalau ngomong. Kalau sampai kedengeran si Dina, lu tuh bisa dilaporin ke produser. Lu inget nggak? Astra ada kita yang dulu. Itu dipecat gara-gara banyak omong. Dengar tuh. Bagaimana nih bos? Kapan selesai produksi kita nih bos? Kalau schedule tergantung sama si Dina bos. Sudah saatnya kita kasih pelajaran sama tuh anak. Biar dia tahu cara hargain orang. Udah sekarang kita break aja. Kita break semua. Break. Ayo break. Kumpul semua. Kumpul semua. Jeffrey, alat itu bungkus. Oke, bungkus. Besok bos. Masih ada 40 buat si Dina bos. Kamera mati, Sam. Lagi. Si Dina datang bos. Ya. Pak. Alat-alatnya mau diangkutin kemana? Emang lokasi syutingnya pindah? Bukan pindah lokasi, break tahu. Break? Kurang ajar banget sih. Kamu kenapa ngomongin saya kalau ini yang breakin? Mbak kemana aja sih? Ditungguin. Gue bisa kena marah nih. Kurang ajar kamu ya. Pak Hari. Pak, gimana sih? Saya sudah datang kok nggak jadi syuting. Sorry,
Hari ini tidak ada syuting. Selama ini kamu cukup sabar sama kamu. Ngerti? Kurang ajar amat sih. Pak! Ajar banget sih jadi orang. Berani-berani yang lawan gue. Kita lihat ya siapa yang menang. Udah. Aduh. Budi dicari kemana-mana. Kok mukanya pada tegang begitu? Ayo, ada apa? Kami baru pulang pengajian. Sekarang kami akan ke rumahnya Ibu Nasifah. Karena kami dengar beliau itu sakit. Oh, Budi udah tahu soal itu. Iya, Bude. Tinja juga kasihan. Makanya Tinja pengen ngasih tau Bude tadinya. Masa sih dia habis ngelahirin gitu? Suaminya jahat banget, Bude ya. Biasa, laki-laki kalau lagi selingkuh lupa daratan. Buru-buru inget bini, anak aja nggak ada harganya. Maklum, lagi kasut setan. Nggak takut dosa tuh orang ya. Aduh. Udah. Malah ngomongin dia. Ntar kita ketularan dosanya. Mendingan sekarang kita kesana aja yuk. Kita tengokin si Nasifah, yuk. Ya Allah, apa salah saya? Sampai-sampai suami saya tega mengkhianati perkawinan kami. Tabahkan hati kamu, Nasifah. Serahkan semuanya pada Allah. Terus berdoa. Jangan tinggalkan sholat. Dan perbanyak berzikir. Kamu harus yakin. Tidak ada kezaliman yang akan berlangsung selamanya. Tapi apakah saya harus terus diam dan tetap mengalah, Bude? Dia telah menyakiti hati saya. Dan yang lebih menyedihkan hati adalah dia lebih memilih perempuan itu dibanding saya. Dia lebih percaya kepada perempuan itu yang telah menghancurkan keluarga kami. Nasifah, kamu percaya pada keadilan Allah. Begitu hukum Allah bergerak, tidak ada seorang pun manusia yang bisa menghindar. Setiap manusia akan menuai dosanya. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah mencoba mendapatkan suami kamu kembali. Lakukan itu demi anakmu. Ya Allah, berikanlah karunia-Mu untuk anakku, ya Allah. Dia pantas untuk mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Kembalikan suami hamba kepada hamba, ya Allah. Pokoknya aku nggak mau tahu. Mas harus memecat mereka semua, termasuk sutradaranya yang sok tahu itu. Aku nggak mau lagi sutradarin sama orang sok tahu kayak gitu, Mas. Tapi Dina, kamu ini harus mengerti. Mas tidak memecat begitu saja. Kalau tanpa dasar yang kuat. Dan kamu harus tahu, di sini ada kode etik profesional. Apalagi semua kesalahan pada diri kamu. Oh, jadi Mas lebih ngebelain mereka daripada aku. Mas kan cuma denger laporannya doang. Mereka itu memfitnah aku. Mereka itu mengkambing hitamkan aku. Pada dasarnya mereka tuh cuma nggak suka aja sama aku, Mas. Dina, mengambing hitamkan? Apa maksud kamu? Alah, udah deh panjang ceritanya, Mas. Pokoknya, aku nggak mau lagi kerja sama bareng mereka. Kalau Mas masih maksain aku, lebih baik aku mundur aja. Tunggu, sayang. Sayang, tunggu, sayang. Tunggu ya, sayang, ya. Dina, kamu ini kan peran utama di sinetron Mas. Jadi bagaimana kata penggemar kamu? Dan kamu harus jaga dong citra perusahaan Mas ini. Ya, please, sayang, ya. Alah, masa bodoh? Mas juga nggak peduli kok sama perasaan aku. Sekarang Mas tinggal pilih. Pecat mereka semua, atau aku akan meninggalkan Mas untuk selamanya. Nggak cuma di produksi ini aja, tapi di semua produksi Mas. Dan aku juga nggak akan diam. Mas nggak mau kan cerita tentang perselingkuhan kita diketahui oleh publik? Sayang, apa maksud kamu, sayang? Hah? Jangan pura-pura bego. Kita semua tahu kok, tabloid sama infotainment sangat menyukai gosip. Apalagi yang berbau tentang perselingkuhan. Kamu mau reputasi kamu sebagai produsen papan atas hancur begitu aja? Tapi sayang, kamu kan baru mau menanjak, sayang. Dan karir kamu pun akan terancam. Oh, nggak masalah, sayang. Aku ini kan artis baru. Semakin banyak digosipin, aku semakin ngetop. Jangan lupa, sayang. Aku adalah artis yang banyak melakukan sandiwara. Tapi sekarang,
Aku ingin menghentikan sandiwara di antara kita. Aku ingin menuntut janjimu padaku. Aku mau janji, sayang. Janji kalau kamu harus menceraikan istrimu dan menikahi aku. Kamu janjikan, sayang? Iya, sayang. Aku janji. Kamu harus ingat, sayang. Aku adalah satu-satunya wanita yang bisa membuat kamu bergairah. Mas Ferry mau kemana, Mas? Tolong jangan pergi, Mas. Tolong. Kemana saya pergi? Mas. Jangan pergi, Mas. Mohon. Demi saya dan anak kamu, Mas. Saya berjanji akan memaafkan seluruh kesalahan Mas. Bahkan saya bersumpah akan melupakan seluruh perselingkuhan Mas dengan perempuan itu. Tapi yang penting Mas mau tetap di sini. Diam, Siva, diam. Apa kamu untuk melarang saya pergi? Hah? Mas, saya bertanggung jawab beritahu kamu Mas dari godaan setan yang terkutuk. Apa? Siapa yang kamu maksud dengan setan? Siapa? Kamu ini sudah lancang, Siva. Lancang kamu. Mas. Apa diam? Udah, jangan pergi. Mas, jangan pergi. Lepasin, jangan pergi. Siva. Mas, jangan pergi. Bang, tolong Bang, jangan pergi. Apaan sih kamu ini? Lepasin. Bang, jangan pergi. Lepaskan. Yuk, kita harus bertindak. Saya mohon, Mas, jangan pergi. Dengar ya, Siva. Hah? Kamu tidak berhak menghalangi saya. Karena mulai malam ini, saya bukan suami kamu lagi. Apa Mas bilang? Saya akan ceraikan kamu, tahu nggak? Mas, ayo. Jangan pergi, Mas. Hentikan! Hentikan! Jangan jadi suami yang zalim. Dia ini istri kamu. Dan kamu wajib menghormati dia. Jangan ikut campur urusan rumah tangga saya ya. Kami tidak ingin ikut campur. Tapi kami juga tidak bisa melihat kezaliman berlangsung di depan mata. Apapun masalah kamu, Fer. Kami sudah tahu banyak. Saya tidak ada urusan dengan kalian. Dan juga dengan perempuan ini. Karena saya akan menceraikan dia. Apa kalian, ha? Itu memang hak kamu. Tapi saya cuma mau menjelaskan. Perceraian itu dihalalkan. Tapi itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Sebagai seorang laki-laki bermartabat, mestinya kamu tahu apa makna di balik kalimat itu. Jangan sampai kamu menyesal. Dan ini menjadi awal kehancuran untuk hidup kamu. Wah, ada suara-suara harim tuh. Lagi pada cekikikan. Mana ya? Kagak ada. Ngapain pagi-pagi gini nongkrong di jembatan? Ngapain sih lo kutil-kutil? Grecokin gue mulu lo. Mau tau aja urusan orang gede. Pasti mau ngintipin orang mandi di sungai. Gak takut bintitan, Bang? Diem lo. Gua ada urusan penting. Rahasia. Urusan negara. Masih mending bintitan, Jal. Ntar kalau tiba-tiba buta gimana? Terus Bang Bareng gak pernah insaf sih. Kurang ajar lo ya. Pergi gak sono? Gua lempar nih. Sono pergi. Tawa aja lo. Apaan tuh? Waduh. Banyak banget harimnya. Bontok-bontok lagi. Bahenol. Waduh, ada berapa biji no? Tapi ngapain ya? Pada mandi di bawah jembatan. Bodo amat dah. Jangan, Bang Baron. Cewek-cewek itu kan... Berisik lo. Lo tau apa sih? Lo tuh masih pada kecil, tau nggak? Atau apa-apaan? Urusan orang gede. Lo kencing aja belum lurus lo. Ih, kok Ijal sih Oga, Bang. Orang cewek itu kan... Berisik. Udah. Men.
Balen. Ke rumah Nunggu Adam. Pergi. Mau marah kemana lo? Deketin gue. Haram. Bukan mau rem. Tolong. Mami, papi, baru dikejar Adam. Di mana? Pergi. Ada ampun, Mami, papi, tolong. Pergilah. Mami, papi, baru diperkosa. Oka. Sayang, aku seneng banget. Akhirnya kamu menentukan pilihan kamu dan pilihan itu adalah aku. Sayang, sekarang aku sudah meninggal istri dan anakku. Tapi aku mohon sama kamu, sayang. Kamu jangan kecewakan aku ya. Iyalah mas, aku janji. Aku nggak akan ninggalin kamu. Aku kan sayang banget sama kamu. Dan mas, aku juga janji aku akan mengandung anak dari benih kita berdua. Dasar laki-laki tolol. Dikira gue mau kawin sama laki-laki jelek kayak lo. Gue tuh cuma kepingin harta sama kekayaan lo, tahu? Mas Ferry, gimana kalau besok kita cari apartemen? Aku kan nggak mau mas dilabrak lagi untuk kedua kalinya sama istri kamu itu. Dan mas kan juga tahu kalau kita sekarang lagi ada di sorotan infotainment sama wartawan. Aku kan takut mas kita kepergok lagi. Nggak apa-apa ya mas ya di apartemen ya? Kan buat tempat tinggal kita berdua. Baik sayang, tapi mas sudah ngantuk. Kita masuk yuk. Gimana sayang? Mas gimana sih? Katanya mau beli apartemen, kok malah rumah ini? Sayang, untuk sementara mas bisa beli ini dulu. Kan baru aja mas beli mobil baru buat kamu. Dengan adanya rumah baru kita dan mobil baru kita, terus keperluan hari-hari aku gimana? Sayang, aku ada sesuatu buat kamu. Apa mas? Tapi syaratnya kamu harus pejamkan mata dulu, ya. Oke. Sekarang buka mata kamu. Berlian. Kamu suka sayang? Suka banget mas. Sayang, bukan cuma berlian itu saja. Mas tadi sudah mengurus semua deposito atas nama kamu. Berlian dan deposito, lumayan juga. Okein aja dulu. Habis itu baru gue tinggalin. Siapa sih yang nolak dikasih berlian sama deposito? Tolong katakan pada saya, Bude. Saya siap mendengar berita sepahit apapun. Percayalah, Bude. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada seorang istri yang baru melahirkan dan ditinggal oleh suaminya. Sampai detik ini pun, saya masih mengharapkan suami saya kembali, Bude. Saya membayangkan dia datang. Dia memeluk anak kami. Dia mencium anak kami. Gini loh Ibu Nasifah. Maksudnya, aduh gimana ya ngomongnya ya? Aduh. Maksud Bude Lastri yang mau Bude Lastri sampein ada hubungannya sama
kepergian suaminya Ibu Nasifah. Maksudnya apa? Selamat siang, Ibu Nasifah. Kami datang dengan petugas KUA. Katanya beliau ingin menyampaikan surat panggilan. Surat panggilan apa? Ada apa, Yo? Katakan yang sebetulnya. Kami mohon Ibu Nasifah sabar dan tabah. Apapun berita itu, kami pasti akan mendukung. Bu Nasifah, besok diminta datang ke kantor urusan agama guna menjalani sidang perceraian. Apa? Sidang perceraian? Betul-betul biadab laki-laki yang bernama Ferry itu. Yuk, kamu tahu kan di mana alamat artis itu? Itu laki-laki itu siapa, Yo? Ini benar rumah artis Dina Aldona, Pak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu Ferry. Ya mudah-mudahan. Sumpah, lucunya. Cepetan, Yo. Aduh sayang, kamu ngapain sih? Kok jahat banget tinggalin aku sendirian di kamar. Aku kan masih ngantuk. Sorry sayang, ada tamu itu. Siapa ya? Mungkin kami salah alamat. Permisi. Yuk, taruh dulu, yuk. Mari. Mari. Aneh banget sih sayang. Iya. Udah kita tidur aja yuk. Yuk. Bapak yakin ada yang tidak beres sama perempuan itu. Jangan-jangan Ferry dibohongi. Bener, Pak De. Tinja yakin. Pasti deh, si Dina itu udah main sama cowok itu. Ih, jangan-jangan tuh mereka udah Saman Eleven. Ya, itu deh. Masya Allah, saya nggak habis pikir. Apa jadinya dunia ini kalau orang-orang sudah tidak ada lagi rasa takut pada dosa? Saya nggak habis pikir pada Dina. Padahal dia itu kan artis. Mau tidak mau dia jadi panutan masyarakat. Ya Allah, ya Rabbi. Yang atas berkandang atas segalanya di dunia ini. Hamba datang kepadamu ya Allah dengan penuh kesedihan. Hamba mohon kekuatanmu ya Allah untuk berserah diri dan bersandar kepadamu. Atas apa yang terjadi dalam rumah tangga hamba ya Allah. Kasihanilah hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Engkau maha berencana terhadap kami. Hamba percaya dan ikhlas dengan apa yang terjadi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah ya Rabbi, tunjukkanlah yang benar itu benar ya Allah, dan yang batin itu batin. Ya Allah. Si itu ya. Stop. Ferry, kejar. Kalian teriak-teriak memanggil saya. Saya sudah tidak ada lagi hubungan dengan istri saya. Tidak, Ferry. Sebelum palu hakim diketuk, Nasifah masih tetap istri kamu. Dan kamu juga masih punya tanggung jawab yang lain, yaitu anak kamu. Dia adalah darah daging kamu.
kamu tidak bisa memungkiri keberadaannya, Febri. Dia berhak atas kasih sayang ayahnya. Dunia akhirat kamu masih punya tanggung jawab sama mereka. Aduh, kamu ini gimana sih? Kasihan kan? Tuh Ibu Nasifah. Dia tuh shock ngedenger keputusan kamu pengen ngajakin dia cerai. Harus kamu jadi laki-laki tuh mikir. Diam Banci. Diam kamu ya. Itu hak saya untuk menceraikan istri saya. Iya, ya. Memang itu hak kamu. Tapi sebagai manusia yang beradab, kamu kan punya naluri. Punya perasaan. Paling nggak kamu lakukan untuk anak kamu. Apa ya anak kamu yang akan menanggung kesalahan kedua orang tuanya? Kesalahan? Apapun alasannya, kamu sudah bertindak sepihak. Padahal, pada hakikatnya suami istri adalah saling menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangannya. Hati-hati, Ferry. Jangan main-main dengan kebenaran. Saya tahu, perceraian itu cuma sebuah pembenaran buat kamu. Supaya kamu bisa meneruskan hubungan kamu dengan artis itu. Padahal belum tentu Dina sebaik apa yang kamu kira. Diam ya. Kamu jangan bawa-bawa Dina di depan saya. Asal kamu tahu, dia adalah perempuan yang setia buat saya. Hah? Setia? Jadi ay. Aduh, kasihan banget sih jadi lo. Terus siapa dong? Cowok yang tadi kita lihat lagi berdua sama si Dina. Badannya lebih bagus lagi. Emang enak jadi cowok tukang selingkuh diselingkuhin lagi. Diam juga kamu Banci Kaleng. Jangan ikut campur ya kamu ya. Sialan kalian semua. Dina! Mana sih Dina? Tidak ada Bu Dina, Pak. Alah, Tidak ada Bu Dina, Pak. Apaan kalian? Tidak ada Bu Dina, Pak. Cantik banget. Kau juga ganteng. Diam! Mas Ferry? Jadi ini yang kamu lakukan ya? Selama aku di luar kota? Hah? Dasar pelacur! Brengsek! Mas, atas dasar apa kamu sebut aku pelacur? Aku ini bukan seperti istrimu yang bodoh. Aku ini wanita pintar yang telah memiliki kekayaan dan popularitas. Kamu adalah laki-laki tua yang loyo, tidak menggairahkan aku lagi. Yang aku butuhkan sekarang adalah laki-laki perkasa yang jantan dan sangat menggairahkan. Dan itu bukan kamu. Diam, Nina. Diam kamu. Kamu harus ingat, Nina. Kamu sudah menghancurkan saya. Buat tukang selingkuh. Aku kan sudah belajar dari ahlinya. Dasar laki-laki penipu dan tukang selingkuh. Bodyguard, aku tidak mau lagi laki-laki miskin ini menginjak rumahku. Suruh dia pergi sekarang juga. Apa kamu bilang? Diam! Laki-laki miskin. Ingat ya, Dina. Ini semua kekayaan punya aku, bukan punya kamu. Salah besar, Mas. Asal Mas tahu aja. Semua harta Mas, rekening perusahaan Mas, semuanya sudah balik nama atas namaku. Yang Mas punya sekarang aja rumah tua yang Mas tinggali bersama istri Mas. Sekarang Mas itu udah jatuh miskin. Sekarang Mas keluar dari rumahku. Keluar! Ayo, brengsek! Keluar! Mampus, keluar kau! Ayo, brengsek! Ya! Lepas! Ya kan, sayang? Hei, dengar ya. Kalau lu masih nongol ke rumah ini, nyawa lu mampus nanti. Jamin lu bakal mampus. Sekarang lu pergi. Pergi. Atau mobil ini gua bakar. Brengsek! Pelacur. Kurang ajar. Biadab. Kau telah hancurkan aku, Dina. Kau harus kubunuh.
Mas. Sudah berkali-kali saya katakan, tidak perlu ada penyesalan, Mas. Saya ikhlas menerima kamu apapun adanya. Walaupun kamu sakit sekalipun. Saya istri kamu, Mas. Saya melakukan ini semua hanya mengharapkan ridhonya Allah. Allah telah mendengar seluruh doa-doa saya. Mas telah kembali kepada saya dan Nabila. Ini merupakan suatu anugerah yang terbesar yang patut saya syukuri. Subhanallah, betapa mulianya hati Ibu Nasifah. Dia rela memaafkan suaminya walaupun telah menyakiti hatinya. Nasifah sudah memenangkan ujian dari Allah. Dia sudah berdamai dengan dirinya, sehingga dia terhindar dari rasa marah dan dendam. Ini terjadi karena Nasifah sadar betul bahwa memaafkan adalah merupakan rahmat dari Allah untuk menuju surga. Dan semoga Peri juga menyadari kesetiaan pada istri adalah merupakan jalan bagi suami untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal satu yang ingin saya dengar beritanya. Dina, apa kira-kira akhir dari perjalanan hidupnya yang bergelimang dosa? Kita nggak boleh gagal. Telat dikit aja perempuan itu pasti akan kabur dengan papa. Bener-bener keterlaluan. Mama sih, dibilang berapa kali, jangan percaya gitu aja mas sama papa. Lihat sekarang, papa selingkuh kan mah? Malu-maluin. Mending kalau sama siapa selingkuhnya. Ini mah sama artisnya sendiri. Nah aja tuh cewek. Udah tahu suami orang, masih aja digodain. Tega banget sih tuh cewek. Hentikan perdebatan kalian. Kalian jangan bikin mama makin sedih. Sebentar lagi kita akan sampai. Dan akan kita buktikan kebenaran gosip itu. Apanya yang gosip mah? Ini tuh udah jelas. Si Dina itu nge-guide produser. Dan produser itu papa mah. Papa. Kita nggak bisa diem aja mah. Nggak bisa. Gue harus pergi sebelum keluarga yang pasti ada menyebut kemari. Ternyata gosip itu benar ya, Ma. Baru aja jadi artis sudah bisa punya rumah kayak gini. Pasti rumah ini papa juga yang beliin, Ma. Yaudah deh, Kak. Kita ke sana. Ayo. Yuk, Ma. Dina! Brengsek. Ancaman mereka emang bener. Mereka datang kemari. Aduh, baru aja pacaran 1 bulan sama tuh produser. Baru dapet deposito. Dina! Keluar kamu, Dina! Dina! Ayo keluar! Nah, ini dia perempuan yang udah ngerebut papa, Ma. Bukan cuma ngegoda, tapi lo juga udah ngancurin keluarga gue. Udah ngancurin karir papa gue. Nyakitin hati mama gue. Heh, jangan nyalain gue dong. Salahin tuh nyokap lo. Kenapa udah peot? Makanya bokap lo tergila-gila sama gue. Ya bisa aja. Istrinya udah tua terus peot sih. Masya Allah, Dina. Keterlaluan kamu. Saya yang mengenalkan kamu dengan suami saya. Dan saya juga yang sudah membantu karir kamu. Ini balasannya. Air susu kamu balas dengan air tuba. Lihat nanti. Apa yang akan terjadi dengan kamu? Sampai kapan? Sampai kapan kamu mempertahankan kesombongan kamu? Diam kamu perempuan peot. Kamu mau lapor polisi? Silahkan. Kita lihat siapa yang dipilih suamimu. Pasti aku, karena kamu tuh udah peot. Kurang ajar. Berani-beraninya nyembelin nengok gue. Ah! Ini rumah Mbak Dina ya? Ah! Wartawan, fotografer, infotainment. Aduh, dari mana mereka tahu soal ini? Aku bisa hancur. Aku harus kabur.
pelan dong sayang. Bisa mas? Bisa. Aduh. Pelan dong kamu. Ayo. Oh, kamu. Apa kesakitan? Gimana sekarang? Halo sayang. Siapa tuh ya perempuan? Kok pagi-pagi udah nongol di halaman rumah orang? Bude, aneh deh. Mereka datang ke kampung orang lain kok. Tapi bajunya kayak habis nyelayat kayak gitu deh. Yuk. Assalamualaikum. Mungkin kami boleh tahu Anda ini siapa dan mencari siapa di kampung ini. Mungkin kami bisa bantu. Sus. Ya Allah, Bude. Astagfirullahaladzim. Begitu beratnya harga yang harus Dina bayar atas dosa itu. Dosa perzinahan. Dina telah berbuat zalim. Dia menghalalkan segala cara demi memenuhi ambisi dan nafsu duniawi. Namun satu hal yang Dina lupa, bahwa setiap perbuatan pasti akan ada ganjaran. Dan ketika saatnya dosa itu berkalkulasi, maka yang didapat adalah azab. Sungguh sebuah ironi. Dina harus berhadapan dengan jurang kehancuran yang dia gali sendiri. Memupuk dosa. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita tidak menjadi orang yang silau akan kemilau duniawi.